Tidak ada puisi tentang Laila yang tidak diketahui asalnya, kecuali akan disandarkan pada Qais bin Mulawah atau lebih kita kenal dengan Majnun. Dan tidak ada puisi tentang Lubna yang tidak diketahui pembuatnya kecuali dinisbatkan pada Qais bin Zuraih. Dalam sejarah Arab, kisah Qais dan Laila sangat populer banget guys. Tidak ada kisah cinta yang melebihi kisah Qais bin Mulawah atau lebih populer dengan nama Majnun dan Laila. Kisah mereka telah mengisi sejarah Arab, baik melalui lembaran sastra atau cerita turun-temurun yang mendunia. Hal ini tidak terlepas dari romansa perjuangan Qais yang sedemikian heroiknya, ditambah sikap Laila yang sering dipaksa oleh keadaan. Kontak batin yang mereka alami sangat tidak wajar guys. Meski mata Laila berkata tidak, tapi dirinya tidak mampu menyembunyikan kehendaknya. Kendati demikian, dalam sejarah Arab, nama Qais yang terkenal tergila-gila kepada seorang wanita. Bukan Qais bin Mulawah saja ternyata guys. Terdapat nama Qais bin Zuraih yang memiliki plot cerita yang hampir sama. Oleh karena itu, di video kali ini aku pengen bahas bagaimana kisah cinta antara Qais dan juga Lubna, dan apa yang bisa kita ambil dari kisah cinta ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Oke guys, minggu lalu kita sudah menceritakan kisah cinta seorang ahli ibadah yang berujung murtad karena cinta. Nah, ternyata tak hanya itu guys, cinta juga bisa membuat seseorang menjadi gila. Seperti kisahnya Qais dan Laila, atau lebih terkenal dengan julukan Laila Majnun, dan satu lagi Qais dan Lubna, yang pada malam ini akan kita bahas spesial ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai cerita. Qais bin Mulawah adalah pujangga Arab yang hidup di abad ke-6. Qais ini memiliki julukan Majnun Laila, yang artinya dia itu adalah orang yang tergila-gila karena Laila. Qais yang berasal dari keluarga sederhana tergila-gila nih kepada si Laila, seorang putri bangsawan gitu guys. Nah, sementara itu kebalikannya nih guys. Qais bin Zuraih merupakan putra tunggal dari seorang bangsawan dan masih memiliki hubungan rodo atau rodoah dengan Sayyidina Hussein. Jadi masih saudara sepersusuan gitu loh guys. Qais bin Zuraih dijuluki dengan Majnun Lubna karena kecintaannya kepada Lubna, gadis sederhana dengan wajah dan tutur kata yang sangat menawan. Tapi guys, malam ini spesial banget ya, aku pengen ceritain kisahnya Qais dan Lubna, karena kisah pujangga satu ini juga cukup terkenal di Arab sana guys. Tapi memang tidak mendunia kayak kisah Laila Majnun ya guys. Jadi guys, Qais bin Zuraih tergila-gila pada perempuan bernama Lubna. Hal ini bermula semenjak Qais melakukan perjalanan yang sangat jauh nih keluar dari kota Madinah. Nah, ketika Qais hendak kembali ke Madinah, dia kehabisan bekal gitu guys. Dan dia benar-benar merasa sangat kelelahan. Ketika itu, Qais melewati perumahan Bani Ka'ab. Jadi guys, kala itu Qais memutuskan untuk mengetuk salah satu pintu rumah secara acak di perumahan Ka'ab tersebut ya guys, untuk meminta air minum. Saat ada satu pintu yang terbuka nih guys, betapa terkejutnya dia. Qais melihat perempuan muda yang sangat cantik dan juga tinggi yang membukakan pintu untuknya. Sampai-sampai nih guys, Qais itu lupa kalau dia itu sedang kehausan dan ingin meminta air minum gitu guys. Dia pun terdiam mematung beberapa saat. Lalu akhirnya wanita itu melambaikan tangan di depan wajahnya si Qais guys. "Apakah kamu baik-baik saja tuan?" Qais pun langsung terkejut guys. Oh iya, aku baik-baik saja. Maafkan aku telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan sekarang aku benar-benar kehausan. Bolehkah aku meminta sedikit air untuk bisa aku minum? Nah, akhirnya wanita itu pun masuk ke dalam rumahnya dan membawakan air untuk si Qais. Tapi guys, sebelum akhirnya Qais benar-benar pergi nih, dia sempat menanyakan nama wanita itu guys. "Siapa namamu?" "Namaku Lubna. Aku sangat senang bertemu denganmu Lubna. Terima kasih atas pertolonganmu." Saat Qais membalikkan badannya untuk meninggalkan rumah itu, Lubna kembali memanggil Qais. "Tunggu sebentar tuan, kamu terlihat begitu lelah. Kenapa kamu tidak masuk saja ke dalam dan beristirahat sebentar?" Qais benar-benar tidak percaya dengan tawaran itu guys.
Akhirnya Kois pun langsung menjawab, "Oh, kalau tidak keberatan, aku sungguh menginginkan itu." Lalu setelah itu Kois pun masuk nih ke dalam rumahnya si Lubna, dan dia pun dipersilakan duduk olehnya. Tak lama kemudian ayahnya Lubna datang nih menghampiri si Kois. Selayaknya tamu, Kois mendapatkan jamuan dan juga perlakuan yang sangat baik oleh Lubna dan keluarganya. Saat sedang menikmati jamuan makan siang bersama ayahnya guys, dari sudut kamar, ternyata Lubna diam-diam memperhatikan Kois guys. Setelah Kois merasa telah segar kembali guys, akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Sejak keluar dari rumah Lubna, dalam pikirannya hanya ada Lubna, 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 Lubna. Pokoknya dia nggak bisa mengeluarkan Lubna dalam pikiran dan juga hatinya guys. Dari pertemuan ini, Kois langsung menggantungkan perasaan kepada Lubna guys. Akhirnya, sesampainya di Madinah dan bertemu dengan orang tuanya, Kois pun langsung menceritakan semuanya. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat baik dan juga cantik. Dia juga mengatakan kalau dia benar-benar telah jatuh hati nih kepada wanita itu dan ingin menikah dengannya. Namun orang tua Kois tidak setuju, bahkan menyuruh Kois mencari gadis dari keluarga ningratnya. Ayah Kois pun berkata, "Nak, carilah gadis dari paman-pamanmu saja. Mereka lebih pantas. Kami juga tidak mengenal wanita itu. Bagaimana juga keadaan keluarganya? Tidak mungkin kami membiarkanmu menikahinya. Aku tidak peduli. Aku benar-benar mencintainya. Aku hanya ingin menikah dengannya. Hanya dia." Begitulah jawaban si Kois. "Oke, kalau kamu tetap nekat ingin menikahi wanita itu, pergilah, nikahi saja dia. Tapi jangan harap kami akan datang dan merestui kalian berdua." Begitulah jawaban dari orang tuanya Kois. Hal ini membuat Kois merasa patah hati banget guys. Secara ya guys, Kois ini sebenarnya merupakan laki-laki yang sangat baik, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Lah, kalau misalkan orang tuanya bilang kayak gitu, pasti hancur juga kan ya guys hatinya. Tapi guys, perjuangan Kois bin Zuraih tidak berhenti sampai di situ guys. Kois akhirnya segera mengadu kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia menceritakan segalanya kepadanya. Sayyidina Husain pun lalu mengajak Kois untuk menemui ayahnya Lubna dan melamarkan Lubna untuk Kois. Sesampainya di rumah Lubna, Husain pun menyampaikan lamaran Kois untuk Lubna. Ayahnya Lubna pun tidak langsung menolak guys. "Baik, saya terima lamaran ini." Akan tetapi, ayahnya meminta Sayyidina Husain untuk membawa ayahnya Kois karena dalam peradaban Arab, pernikahan jika tidak dilatar belakangi oleh orang tua, maka termasuk perbuatan tercela gitu guys. Akhirnya Kois dan Sayyidina Husain pun kembali pulang nih untuk menjemput ayahnya Kois. Sayyidina Husain pun lalu meminta Zuraih atau ayahnya Kois untuk melamar Lubna demi putranya. Akhirnya Zuraih pun tidak bisa menolak kan, karena ini adalah permintaan pemimpin mereka. Lalu mereka pun mendatangi kembali rumah Lubna untuk melamarnya guys. Kali ini lamaran keluarga Kois diterima oleh ayahnya Lubna. Kois bin Zuraih dan Lubna akhirnya menikah dan hidup bahagia. Hari-hari Kois benar-benar dipenuhi rasa cinta kepada Lubna guys. Sampai-sampai nih guys, kalau Lubna jalan di atas pasir misalnya, bekas pijakannya dia, Kois ambil dan langsung dicium gitu olehnya guys. Segila itu cintanya guys. "Aku jatuh cinta kepadamu bahkan jauh sebelum aku dilahirkan ke dunia ini. Jiwa kita sudah terikat sebelum itu." Begitu kata si Kois guys. Nah, setelah 10 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Sampai suatu ketika, keluarga Kois tahu bahwa Lubna tidak bisa memiliki anak. Mereka memaksa Kois untuk meninggalkan Lubna, karena Kois ini adalah anak tunggal dan satu-satunya harapan untuk keluarganya ya kan. Sampai suatu ketika, orang tuanya pun mengancam Kois nih, "Kalau kamu tidak mau menceraikan Lubna, kami akan berdiri sepanjang hari di tengah padang pasir dan terik matahari." Semula dia menganggap kalau ancaman ini merupakan sesuatu yang omong kosong belaka ya guys. Akan tetapi ternyata tidak guys, orang tuanya benar-benar melakukan ancamannya itu setiap hari. Jadi sepanjang siang, orang tuanya Kois itu sengaja berdiri di tengah gurun pasir dan di tengah terik matahari.
Ini buat ngancem biar si Kois itu mau menceraikan si Lubna gitu guys. Otomatis Kois pun merasa nggak tega ya kan. Akhirnya sepanjang siang Kois pun berlari menjaga orang tuanya di tengah padang pasir untuk melindungi orang tuanya dari terik matahari ya guys. Pokoknya dijagain aja gini biar nggak panasan gitu guys. Nah, sedangkan malam harinya dia menghadapi tangisan istri kesayangannya. Dia pun akhirnya menceritakan apa yang dilakukan orang tuanya kepada Lubna. Sampai hal ini pun membuat Kois merasa lelah ya kan guys. Ya gimana nggak lelah, tiap hari orang tuanya sengaja banget berdiri tengah padang pasir, lakuin hal-hal yang konyol kayak gitu. Lama-lama ya lelah juga. Karena Kois sudah merasa lelah dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya guys. Apalagi orang tuanya juga sudah semakin tua ya kan. Akhirnya Kois pun ingin mematuhi mereka guys. Kois pun langsung bercerai dengan Lubna. Dan inilah awal mula Kois menjadi gila. Hal ini bermula saat kaumnya memaksa Kois untuk berhenti dari ketertarikannya kepada Lubna. Saking galaunya ya guys. Pernah diceritakan ketika itu Kois ini berbicara dengan seekor burung gagak hitam nih guys. Hei gagak hitam, celakalah engkau. Bagaimana keadaan Lubna? Engkau adalah pembawa kabar. Jika kau tidak memberitahu kabar tentang Lubna kepadaku, semoga kau tidak bisa terbang kecuali sayapmu akan patah. Kau akan dikelilingi oleh para musuh yang sedang bersama kekasihmu, sebagaimana kau lihat aku selalu mengawasi kekasihku. Itulah kata si Kois kepada burung gagak itu guys. Kois bin Nuzraih pun berkata kembali nih, selama 10 tahun ayah ibuku menjauhkanku dari Lubna. Aku memelas, tapi mereka tetap menolak, sehingga memaksaku untuk berpisah dengan Lubna. Jadi guys, saat Kois menceraikan Lubna, sambil menangis Kois pun berkata, maafkan aku akan pergi, tapi kepergianku bukanlah atas dasar keinginanku. Sepertinya aku harus melakukan apa yang diperintahkan orang tuaku. Setelah bercerai, pikiran Kois justru malah semakin memikirkan Lubna guys. Dia tidak bisa melupakannya. Bahkan Kois sering mencoba memaksa masuk nih ke dalam rumahnya Lubna. Akan tetapi hal itu ditolak pihak keluarga Lubna gitu guys. Kois sering diusir dan dilarang masuk ke dalam rumahnya Lubna. Cukup, pergilah, dia bukan lagi istrimu. Haram bagimu untuk datang ke sini. Begitulah kata pihak keluarganya Lubna. Dan setelah itu, Kois pun akan pergi meninggalkan Lubna dan mulai menangis guys. Oh Tuhan, aku ingin kembali merasakan satu hari saja, dimana saat aku masih bersamanya dulu, satu hari saja ya Tuhan. Beberapa waktu kemudian, Lubna akhirnya memutuskan untuk menikah kembali. Dan setelah kabar pernikahannya terdengar oleh Kois, sejak saat itu Kois sakit keras guys. Banyak orang yang datang untuk menjenguknya. Dia pun berkata, banyak yang datang melihatku di sini, tapi mataku tidak melihat siapa yang ingin aku lihat. Dan setelah beberapa saat, Kois pun bertemu dengan seorang laki-laki nih guys. Laki-laki itu hendak membeli unta yang dijual Kois. Pembeli itu bilang, aku ingin membeli unta ini, tapi maaf saat ini aku tidak membawa uangnya. Bisakah kau datang ke rumahku dan aku akan memberikan uangnya kepadamu? Akhirnya Kois pun menyetujuinya guys. Dia akhirnya pergi bersama pembeli itu ke rumahnya. Dia nggak tahu guys kalau ternyata si laki-laki itu adalah suami barunya Lubna. Bisa kebetulan sekali ya guys. Lubna kaget melihat kedatangan Kois ke rumahnya ya kan. Dia benar-benar ketakutan. Akhirnya dia berlari nih keluar dari kamarnya dan bertanya kepada salah satu pelayan rumahnya, apa yang dilakukan pria ini di sini? Pria ini sedang berbisnis dengan suami Anda Nyonya. Begitulah kata si pelayan. Lubna tidak bisa menahan diri lagi ya kan. Dia pun berlari menghampiri Kois. Bagaimana kabarmu Kois? Sudah sangat lama aku tidak melihatmu. Aku dengar kau sakit parah beberapa waktu lalu. Lubna tak bisa menahan dirinya guys. Dia ingin mengetahui kondisinya Kois pokoknya guys. Seketika itu Kois pun terkaget guys. Speechless pokoknya guys dia. Bukan malah menjawab pertanyaannya Lubna, Kois malah berlari keluar rumahnya tanpa mengambil uang pembayaran untanya guys. Dia hanya berlari keluar rumah dan hanya terus menangis. Sebenarnya guys, alasan dia menangis ya guys,
Ketika itu dia sempat melihat ada anak-anak di dalam rumahnya itu guys. Dalam benaknya kali guys ya, Lubna bisa punya anak. Berarti selama ini akulah masalahnya. Hal itu membuat Kois benar-benar merasa hancur guys. Hidup jauh dari Lubna bukanlah sebuah kehidupan. Begitulah kata-kata sebelum akhirnya Kois pun meninggal dunia. Ya Allah. Oke guys, jadi itu tadi kisah Kois dan Lubna. Jadi ada dua penyair bernama Kois yang memiliki kontribusi berharga dalam sastra dan budaya Arab. Kekasih mereka yaitu Laila dan juga Lubna adalah dua nama yang sering muncul dalam cerita dan juga sastra Arab, terutama terkait dengan kisah cinta dan romansa. Meskipun demikian, ketenaran Kois bin Mulawah masih tidak tertandingi oleh kisah asmara apapun, termasuk kisah Kois bin Zulaikh dan juga Lubna. Jadi guys, apa yang bisa kita ambil dari kisah cinta Kois dan Lubna ini guys? Silahkan komen di bawah ya guys ya. Apapun itu, semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran baik untuk kita. Selama cinta tak menjadikanmu gila kepada dunia dan juga seisinya, maka jangan salahkan cinta. Ketika cinta bisa membawamu semakin dekat dengan pemiliknya, maka jangan kamu khawatir cinta itu akan hilang darinya. Oke, sekian cerita kita malam ini guys. Jangan lupa like dan juga share-nya jika video ini bermanfaat. Untuk ide ataupun saran cerita selanjutnya, kalian juga bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Dan terakhir, jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.